Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Unisnu Jepara, para dekan, dosen, dan ketua program studi ekonomi syariah di lingkungan Lembaga Pendidikan Tinggi NU LPTNU, para narasumber konferensi ekonomi, bisnis, dan keuangan Islam, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat, karunia, dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri konferensi ekonomi, bisnis, dan keuangan Islam Nusantara di Unisnu Jepara tahun 2021. Saya merasa berbahagia karena pada kesempatan ini dapat memberikan sambutan pada konferensi ini meskipun dilakukan secara virtual karena situasi pandemi yang sedang diupayakan penanggulangannya oleh pemerintah semaksimal mungkin. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan khusus kepada Unisnu dan seluruh mitra kegiatan dari berbagai universitas karena telah memilih tema mengoptimalkan ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan untuk ekonomi real. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Unisnu dan mitra kegiatan telah peduli untuk memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Dalam regulasi ini, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan pada 4 bidang, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan serta perluasan kegiatan usaha syariah. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, kita belum mampu memanfaatkan potensi ini secara optimal seperti Malaysia, bahkan Brazil, dengan penduduk muslim minoritas, utamanya dalam menjadikan dirinya sebagai produsen makanan halal terbesar di dunia. Menurut Global Islamic Economic Report tahun 2019, negara Brazil tercatat sebagai negara terbesar yang mempunyai nilai ekspor produk makanan dan minuman halal 5,5 miliar dolar AS, disusul Australia 2,4 miliar dolar AS. Sebaliknya, Indonesia justru menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia. Jangankan sebagai produsen dan menjadi pemain global untuk memenuhi kebutuhan makanan halal domestik saja, kita masih harus impor. Contohnya pada tahun 2018, Indonesia membelanjakan 173 miliar dolar AS atau 12,6% dari pangsa pasar produk makanan halal dunia, sekaligus menjadi konsumen terbesar dibanding dengan negara mayoritas muslim lainnya. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berusaha mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk kegiatan usaha syariah baik skala besar maupun skala kecil. Pengembangan usaha skala mikro dan kecil termasuk usaha keuangan dapat menjadi bagian rantai nilai industri halal global, halal value chain, serta untuk
memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat. Pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi umat antara lain dilakukan melalui pengembangan sektor real. Oleh karena itu, pengembangan usaha dan bisnis syariah menjadikan fokus keempat daripada program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Langkah penting yang harus dilakukan adalah menyiapkan para pengusaha yang berbasis syariah melalui inkubasi-inkubasi di berbagai daerah. Selain itu, program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga melakukan upaya pemberdayaan terhadap para pengusaha yang sudah ada supaya tumbuh menjadi lebih besar dengan membangun pusat-pusat bisnis syariah, syariah business center sebagai wahana interaksi dan transaksi yang didukung teknologi digital bagi para pengusaha syariah. Upaya penting lain yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengembangan industri halal yang didukung dengan kebijakan yang pro UMKM seperti penyederhanaan perizinan dan pembinaan, program kemitraan usaha kecil dengan usaha besar, serta fasilitasi sertifikasi halal sesuai standar BPJPH dan fatwa MUI. Oleh karena itu pula berbagai upaya pengembangan industri produk halal tengah digalakkan. Pembentukan kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri menjadi salah satu langkah strategis. Saat ini sudah dikembangkan dan ditetapkan 3 kawasan industri halal, yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten, Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Bintan Inti Halal Hub di Bintan, Kepulauan Riau. Strategi pengembangan ini perlu perencanaan dan data statistik yang baik. Tantangan terbesar adalah belum tercatatnya data produksi ataupun nilai perdagangan produk halal Indonesia melalui sebuah sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Hal ini harus dimulai dengan membangun ketelusuran traceability dari produk-produk halal Indonesia, mulai dari bahan mentah ke produk setengah jadi sampai produk jadi yang siap pakai. Saya selaku Ketua Harian KNEKS perlu menyampaikan bahwa kegiatan industri dan perdagangan membutuhkan sistem keuangan yang tangguh dan modern. Salah satu langkah besar untuk memperkuat lembaga keuangan syariah tersebut yaitu dengan menggabungkan 3 bank syariah, himpunan bank-bank milik negara atau Himbara, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Penggabungan menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI memiliki aset sekitar 240 triliun dengan 1.300 kantor cabang. Diperkirakan pada tahun 2023 nanti asetnya akan menjadi 330 triliun sehingga mampu bersaing di tingkat global, dan BSI diharapkan tidak hanya menjangkau usaha menengah dan besar tetapi juga usaha kecil, mikro, dan ultramikro. Pemerintah juga ingin memperbanyak pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM), Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan Koperasi Syariah, termasuk dukungan pengembangannya. Langkah lain pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu dilakukan penguatan dan perluasan dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ZISWAF. Kita pada umumnya banyak mengenal wakaf, tetapi sedikit yang mempraktekannya. Bahkan kita juga lebih akrab
dengan sedekah, infak, donasi umum yang lebih praktis. Bahkan kalaupun ada wakaf baru untuk masjid, madrasah, dan kuburan. Dahulu wakaf dilakukan melalui aset tetap seperti tanah, agar mudah dijaga, tidak berkurang, dan tidak hilang. Kemajuan teknologi dan digitalisasi transaksi ekonomi dan sistem keuangan syariah, menurut hasil survei indeks literasi wakaf 2020 menyebutkan bahwa literasi wakaf di Indonesia relatif masih rendah. Saya berharap pada era kekinian aset wakaf bisa berupa aset bergerak seperti saham, surat berharga, deposito syariah, bahkan dana yang disimpan di rekening wakaf. Selama aset pokoknya tidak berkurang dan yang dibagikan adalah hasil pengembangannya. Memang dulu ada aturan atau definisi bahwa yang wakaf itu harus ainnya tetap ma'a baqa'i ainihi. Tetapi karena wakaf juga banyak yang kemudian dipindahkan, bahkan juga terkena gusur, sehingga ainnya sudah tidak ada. Oleh karena itu definisi wakaf tidak hanya baqa'i ainihi, tapi juga baqa'i aslihi, bahkan baqa'i manfaatihi. So, barangnya bisa tidak ada, tapi karena dipindahkan, nilai manfaatnya akan tetap berlanjut. Syarat utamanya adalah investasi aset wakaf harus dilakukan secara profesional dan kompeten di bidang investasi, utamanya di ekosistem pasar modal atau pasar uang syariah. Hasil pengembangannya disalurkan ke mauquf alaih untuk kepentingan sosial sesuai ikrar atau akad oleh pemberi wakaf atau waqif. Tugas pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia dan KNEKS mendorong dan memastikan perbaikan tata kelola lembaga wakaf agar dana yang dihimpun memenuhi kaidah-kaidah wakaf dan tidak disalahgunakan. Dana wakaf tersebut bersifat dana abadi umat yang jumlah pokoknya tidak boleh berkurang, tapi manfaatnya terus berkembang. Saya mengajak semua untuk mensukseskan Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU. Gerakan ini telah diluncurkan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat atas peresmian Asosiasi Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Tinggi NU. Semoga kiprahnya menghasilkan berkah dan kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia pada masa mendatang. Akhir kata, selamat atas pelaksanaan Konferensi Ekonomi Bisnis dan Keuangan Islam Nusantara di Unisnu Jepara tahun 2021. Semoga apa yang kita lakukan bersama saat ini menjadi berkah dan amal ibadah kita bersama, serta mendapatkan inayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.